Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kegagalan-kegagalan yang diampuni. Ayat hafalan Lukas pasal 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Poin penting pelajaran kita, seperti Yesus, kita dapat memaafkan dan menguatkan sahabat-sahabat kita meskipun bila mereka mengecewakan kita. Bayangkanlah salah seorang sahabatmu mengkhianati engkau. Bayangkan teman-teman yang lain lari menjauh dari engkau dan membiarkan engkau seorang diri menghadapi segerombolan orang yang sementara marah. Bayangkanlah kamu mengampuni mereka dan malahan menguatkan teman-temanmu itu. Bulan purnama sementara bersinar di atas Yerusalem. Di tengah taman Getsemani, Yesus berdiri memandang murid-muridnya yang tertidur. Tiba-tiba segerombolan orang muncul dari antara pepohonan. "Siapakah yang kalian cari?" Yesus bertanya dengan lembut. Murid-murid mulai gemetar. Apa yang sementara terjadi? Mereka heran. Gerombolan itu menjawab, "Yesus, kami mau mencari Yesus orang Nazaret itu." "Akulah itu," kata Yesus. Yudas kemudian keluar dari antara gerombolan itu. "Tuan," Yudas berpura-pura terlihat gembira sambil menyapa Yesus dengan ciuman. Uang yang telah diberikan oleh para imam bergemerincing di saku dekat ikat pinggangnya. Kemudian Yudas menjauh dari kerumunan orang banyak, namun Yesus tetap menatap wajahnya. "Yudas, mengapa engkau mengkhianati aku dengan sebuah ciuman?" kata Yesus dengan penuh kelemah lembutan. Namun Yudas telah berpaling dari Yesus. Pikirannya tetap tak tergoyahkan. Walaupun Yesus dapat melihat langsung ke hatinya, tidak dapat menggoyahkan dia untuk berubah pikiran saat itu. "Tangkap dia!" teriak seseorang. Gerombolan itu melangkah maju. Para murid yang lain telah terjaga saat itu. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka saksikan. Yesus ternyata membiarkan mereka menangkap dia. "Mari keluar dari sini!" teriak Petrus sementara gerombolan orang itu membawa Yesus pergi. Tetapi Petrus tidak bisa tinggal diam untuk tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi terhadap tuannya. Dia dan Yohanes pergi ke halaman pengadilan di luar dari tempat rapat Sanhedrin. Yohanes memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dia berusaha sedekat mungkin dengan Yesus. Petrus mendekat ke perapian agar bisa merasa hangat. Ketika cahaya api memancar dan menerangi wajah Petrus, seorang pelayan wanita menatap dia dengan saksama. Wanita ini telah mengenali dia ketika dia datang bersama Yohanes tadi, dan dia dapat melihat raut wajah yang sedih di wajah Petrus. "Bukankah kamu adalah salah seorang dari murid-murid orang ini?" wanita itu bertanya. Tiba-tiba semua orang di sekeliling perapian itu memandang Petrus. Petrus merasa satu embusan dingin di pundaknya. Dia berpura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan oleh wanita itu. Tetapi wanita itu bertanya kembali. "Tidak," Petrus menjawab sambil batuk.
Aku tidak mengenali orang itu. Seekor ayam jantan berkokok. Kemudian ada orang lain menatap ke arahnya dan berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari antara pengikut orang ini." "Tidak, sama sekali bukan. Saya bersumpah saya tidak mengenal orang ini." Petrus melangkah menjauh dari perapian ke arah dinding halaman pengadilan itu. Waktu berlalu, seorang pelayan kemudian berjalan di samping Petrus. "Lihat orang ini, dia adalah seorang Galilea. Dengarlah cara dia berbicara." Cara berbicaranya menunjukkan bahwa dia adalah salah satu murid Yesus. Petrus tidak tahan lagi. Dia sangat malu karena dihubungkan dengan Yesus. Semua orang tahu bahwa murid-murid Yesus tidak pernah bersumpah atau mengutuki dalam setiap pembicaraan mereka. Jari Petrus memakai bahasa yang mengutuki sambil berkata, "Aku telah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mengenal orang ini." Amarah di dalam suaranya menjadikan suaranya keras terdengar. Ayam jantan kembali berkokok. Kali ini Petrus mendengarnya. Tiba-tiba dia teringat perkataan Yesus beberapa jam sebelumnya. "Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Pada saat itu, Yesus berpaling dari hakim untuk melihat kepada Petrus. Pandangan penuh kasih dan pengampunan serasa anak panah yang menembus hati Petrus. Dia teringat perkataannya sendiri beberapa jam sebelumnya. "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau ke penjara atau mati sekalipun." Petrus lari kembali ke Taman Getsemani. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah yang dingin di mana Yesus sebelumnya telah berdoa kepada Bapanya. Pada tempat yang sama itu, Petrus mengakui semua dosanya kepada Allah. Dia menyadari jikalau dia mendengarkan Yesus, jikalau dia berdoa dan tidak tertidur, dia bisa memperoleh kekuatan yang dia perlukan untuk menerima kenyataan bahwa dia adalah murid Yesus. Petrus mengecewakan Yesus ketika dia menyangkal dengan mengatakan tidak mengenal dia. Semua murid Yesus telah mengecewakan Yesus ketika mereka bertengkar satu sama lain untuk mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah mengecewakan Yesus ketika mereka tertidur berkali-kali di saat Yesus meminta mereka untuk terus berjaga dan berdoa bersama dengan Dia. Yudas telah mengecewakan Yesus ketika dia mengkhianatinya. Yesus mengetahui kelemahan dari murid-muridnya, tetapi Dia tetap mengasihi masing-masing mereka. Di kemudian hari, ketika mereka mengingat bahwa Yesus telah mengatakan kepada mereka bahwa semua itu akan terjadi, mereka menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi mereka walaupun Yesus tahu bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang menyakitinya. Semua, kecuali Yudas, telah ditarik oleh kasih Yesus. Dia telah berusaha untuk menyiapkan mereka untuk pengalaman kematiannya, tetapi mereka terlalu memperhatikan diri mereka sendiri sehingga mereka tidak memperhatikannya. Murid-murid Yesus tidak siap ketika Yesus ditangkap dan dibunuh. Tetapi mereka menemukan keberanian ketika mereka mengingat kata-kata yang penuh kasih dan kekuatan dari Yesus. Kasih dan kekuatan Yesus menjadi inspirasi bagi mereka
untuk memilih melakukan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang.